Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, saudara, di segmen ini ketersediaan lahan pemakaman untuk jenazah korban COVID-19 di DKI Jakarta ini kian menipis seiring adanya tren lonjakan kasus penularan COVID-19 di Indonesia. Di Jakarta utamanya TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur misalnya, dilaporkan sudah kehabisan lahan khusus korban beragama Islam. Bagaimana sih kemudian selengkapnya dan kondisi di lapangan, dan pagi ini kita sudah terhubung langsung dengan Junaidi. Pak Junaidi ini adalah petugas TPU Pondok Ranggon di Jakarta Timur. Kita langsung hubungi. Nah ini dia. Wah, Pak Junaidi, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Junaidi. Ini terima kasih sebelumnya sambil standby jaga di TPU ini mau di wawancara di Sapa Akhir Pekan. Pak Jun, mungkin bisa diceritakan dulu kalau saat ini kondisi lahan memang benar kapasitasnya sudah mentok sekali untuk TPU yang untuk lahan yang beragama Islam khususnya ya? Benar sekali untuk lahan pemakaman protap COVID, unit muslim sudah tidak ada lagi lahan. Kemudian dalam hal ini dinas pemakaman dalam hal ini posko dari Palang Hitam memang tidak merujuk lagi ke TPU Pondok Ranggon untuk pemakaman protap COVID itu sendiri. Oh, bahkan udah nggak dirujuk lagi ke sana ya? Iya, sudah tidak dirujuk. Karena kan terakhir informasinya masih pakai sistem tumpang, betul ya? Kalau di Tumpang, ya masih dirujuk kalau untuk Tumpang. Tapi kalau untuk pemakaman yang baru sudah tidak dirujuk lagi ke sini. Jadi Pak Jun, beberapa waktu ke belakang ini bahkan untuk jenazah mereka yang meninggal akibat COVID-19 ini juga pakai sistem tumpang juga? Untuk di Pondok Ranggon menggunakan sistem tumpang dengan keluarga yang ada. Tapi pastinya ini harus ada prosedur tertentu ya. Seperti apa sih Pak Jun prosedurnya kalau untuk dimakamkan sistem tumpang ini? Kadang ada kendala juga nggak sih? Kendala nggak ada sih, karena sistemnya begini. Dalam hal ini ketika seorang meninggal dinyatakan terpapar COVID-19, kemudian pihak rumah sakit menghubungi dinas pemakaman, dalam hal ini Palang Hitam. Kemudian seandainya keluarga memang ada yang sudah dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, lalu ingin dimakamkan di sini, dinas dalam hal ini Palang Hitam baru merujuk ke TPU Pondok Ranggon. Oh, tapi itu juga atas izin kedua keluarga itu tentunya ya? Betul. Sudah tidak lagi diarahkan ke Pondok Ranggon semenjak kapan, Pak Jun? Per tanggal 8 November. Oh, oke. Sudah sekitar beberapa hari lalu ya. Nah itu, tapi itu khusus yang beragama Islam ya? Kalau non-Islam itu masih bisa di TPU Pondok Ranggon, Pak Jun? Sudah full juga? Untuk non-Islam masih ada, kurang lebih sampai saat sekarang tinggal tersisa 30 jenazah lah bisa termakamkan di sini. Pak Jun, ada informasi nggak sih mungkin dari dinas tertentu ke Pak Jun juga, itu ada rencana untuk perluasan lahan pemakaman di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur atau enggak sih Pak? Untuk rencana peluasan lahan di TPU Pondok Ranggon itu tidak ada, karena tidak ada lagi lahan yang akan diluaskan. Oke, karena memang karena memang sudah tidak ada. Melainkan sekarang pengerjaannya pembuatan turap. Nah, turap tersebut mungkin setelah nanti rius dari makam ke turap yang sekarang ditinggal, ketika nanti sudah selesai turapnya, tanah tersebut sudah keras, ya kemungkinan tanah itu bisa dipergunakan. Digunakan begitu. Pak Jun, dari tanggal 8 tadi disebutkan memang udah nggak dioper lagi atau nggak diarahin lagi untuk ke TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Tapi semenjak tanggal 8 itu juga mungkin sampai kemarin aja, itu masih ada jenazah yang karena COVID-19 ini makamkan di sana, mungkin yang non-Islam? Masih. Masih ya? Terakhir kemarin berapa banyak Pak Jun? Kalau tidak salah 3. 3 ya? 3 jenazah. Kalau sebelum adanya arahan itu, sebelum tanggal 8 berarti masih ada berapa paling banyak beberapa waktu lalu ini? Karena kan kita tahu ini trennya masih
meningkat, kemudian kematian juga masih lumayan banyak begitu. Sampai nggak sih puluhan sebelum tanggal 8 itu? Sebelum tanggal 8 masih tetap sama grafiknya di angka 40 dalam satu hari. 40. 40 jenazah yang dimakamkan. Itu bisa Terbagi dari dari 2 unit, unit muslim sama unit non-muslimnya. baik unit muslim atau unit non-muslim. Itu dari pagi sampai malam berarti Pak Jun? Atau gimana? Iya, dari pagi sampai malam. Oke, ini kan udah masuk musim hujan juga. Kemarin-kemarin ini kendala banget nggak Pak Jun? Karena hujan turun kemudian harus makamkan juga. Lumayan cukup menjadi suatu kendala ketika misalkan jenazah datang tidak bisa apa namanya ambulans itu nggak bisa turun ke lapangan. Ya, Oh, nggak kami bisa harus dekat ke liang jemput ke lahat sana, gitu ya? harus jemput ke sana dengan jarak yang cukup jauh, kemudian medannya juga lumpur lah tanahnya, Itu dia. tanah lengket gitu. Itu Seperti Pak Jun, sedikit ada nggak rencana informasi yang sampai juga ke Pak Jun bahwa beberapa petugas pemakaman di TPU Pondok Rangon ini bakal dioper ke TPU-TPU lain untuk membantu di sana? Pernah ada rumor berkembang seperti itu, tapi yang kemudian yang saya tahu kembali pimpinan dalam hal ini Katsapel TPU Pondok Rangon, yaitu Pak Marton Sinaga, yang katanya tidak mengizinkan pekerjanya ditempatkan di wilayah yang lain. Oke. Seperti itu. Oke. Pak Jun, mungkin mau balik lagi sedikit ke teknis memakamkan beberapa waktu lalu ini sampai 40. Pak Jun tadi bilang volumenya tinggi sekali, itu berarti dari pagi sampai malam. Itu memakai APD? Ketika memakamkan menggunakan APD, mengeluarkan jenazah dari ambulans itu pakai APD, kemudian menurunkan ke lubang lahat juga menggunakan APD. Menggunakan APD Setelah, berjam-jam begitu ya? Waduh, Pak Jun, intinya saya juga berharap Pak Jun dan teman-teman di sana, seluruh petugas TPU di Indonesia, tidak hanya di Jakarta ini selalu sehat selalu. Kemudian juga Pak Jun semangat terus bekerja dan terima kasih sekali lagi sudah mau meluangkan waktu sambil standby untuk berbagi informasi bersama kami di Sapa Akhir Pekan. Pak Jun, terima kasih sekali lagi ya. Sama-sama.